Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas dan Mbak kelas 10 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Pada pertemuan KD 3.2, Budini dan Bu Surya akan menjelaskan mengenai bab baru yaitu tentang keanekaragaman hayati. Sebelum Budini menjelaskan tentang keanekaragaman hayati, coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Makhluk hidup yang terdapat di lingkungan kita tentunya beraneka ragam. Ada berbagai macam tumbuhan, contohnya ada jambu, mangga, jeruk, rerumputan, dan sebagainya. Ada bermacam-macam pula hewan, misalnya kucing, anjing, ayam, burung, atau serangga. Makhluk hidup tersebut juga memiliki jenis atau spesies yang bermacam-macam pula. Misalnya, serangga memiliki beberapa jenis antara lain kepik, capung, atau kumbang. Seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Setiap spesies makhluk hidup memiliki ciri tersendiri sehingga terbentuklah keanekaragaman makhluk hidup. Dapatkah kalian menyebutkan karakteristik kumbang pada gambar di samping? Apakah kalian pernah menemukan kumbang lain yang terlihat sama tetapi memiliki karakteristik yang berbeda? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas semua pernyataan yang ada di slide kedua ini. Nah, apa sih itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau biasa disebut dengan biodiversitas itu merupakan keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, sifat, dan habitat. Di sini, Indonesia ini juga terletak di daerah tropis, sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Tingginya keanekaragaman hayati ini membuat Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Karena di Indonesia juga terdapat berbagai jenis flora dan fauna yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Adapun faktor penyebab keanekaragaman hayati ada dua, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Faktor keturunan disebabkan oleh adanya gen yang membawa sifat tertentu. Nah, sifat tersebut akan diturunkan secara turun-temurun dari induk kepada keturunannya. Akan tetapi, sifat tersebut terkadang tidak muncul atau tidak tampak karena faktor lingkungan. Jika faktor genetik sama tetapi lingkungan berbeda, sifat yang tampak menjadi berbeda. Sebagai contoh, Budini sudah menyajikan gambar dari bunga hortensia. Nah, di sini bunga hortensia ini ditanam secara stek ke dalam dua pot yang diberi media tanam berbeda. Secara genetik, tanaman tersebut sama, yaitu membawa gen yang sama. Nah, perlakuan pertama itu adalah tanaman yang ditanam di media tanam yang bersifat asam, yaitu misalnya diberi humus. Nah, bunga tersebut akan menghasilkan warna biru, sedangkan tanaman yang ditanam di media yang bersifat basah atau misalnya diberi bubuk kapur akan menghasilkan bunga yang berwarna merah muda. Jadi dapat disimpulkan warna bunga hortensia ini tergantung dengan kondisi tanah, pH tanah atau keasaman tanah. Nah, di sini kalau kondisi asam yaitu 1 hingga 6 itu akan menghasilkan warna biru. Sedangkan kalau kondisi lebih dari 7 atau 8 hingga 14 atau bersifat basah itu akan menghasilkan bunga berwarna merah muda. Di sini semakin basah maka warna bunga berubah menjadi merah muda. Selanjutnya,
Ada tingkatan keanekaragaman hayati. Di sini tingkat keanekaragaman hayati dibedakan menjadi tiga, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman gen. Apa sih itu gen? Gen merupakan materi yang mengendalikan sifat atau karakteristik. Sifat-sifat yang ditentukan oleh gen biasa disebut dengan genotip. Keanekaragaman gen ini nantinya akan memunculkan varietas atau variasi. Perpaduan antara genotip dengan lingkungan menghasilkan sifat yang tampak dari luar yang disebut dengan fenotip. Keanekaragaman tingkat gen disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Contohnya, bunga di sini sebelah kanan, bunga mawar. Nah, ini kan bunga mawar ini satu jenis, Rosa sinensis. Tapi karena keanekaragaman gen menyebabkan bunga mawar ini berwarna-warni. Ada yang merah, ungu, kemudian ada yang putih, ada yang pink. Nah, itu merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Sama halnya dengan bunga sepatu. Bunga sepatu ya jenisnya satu. Nah, di sini bunga sepatu yang kalian temui bisa berwarna kuning, merah, kemudian putih, ada yang pink. Nah, itu merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Jadi jenisnya itu satu, tetapi memiliki variasi warna yang banyak. Selanjutnya ada contoh manusia. Nah, di sini contohnya kulit manusia di Indonesia dan Australia itu kan berbeda-beda. Nah, itu merupakan keanekaragaman tingkat gen. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Selanjutnya, keanekaragaman spesies. Perbedaan individu pada spesies yang berbeda. Nah, di sini keanekaragaman ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Contohnya, Budini sudah menyediakan gambar sebelah kanan. Ini ada gambar singa, kemudian macan, dan ini harimau. Nah, mereka merupakan keanekaragaman tingkat spesies. Karena kenapa? Karena mereka berada di dalam famili yang sama. Famili yang sama yaitu familinya Felidae. Nah, walaupun maksudnya di sini familinya sama tapi spesiesnya berbeda. Nah, contoh lain misalnya jeruk. Di sini ada jeruk manis, jeruk lemon, jeruk nipis, ada jeruk bali. Nah, mereka berada di genus yang sama yaitu genus citrus. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini adalah akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Kondisi lingkungan ekosistem menentukan jenis makhluk hidup yang dapat hidup pada ekosistem tersebut. Nah, di sini contoh ekosistem yang ada di Indonesia atau dapat ditemui di Indonesia. Ada ekosistem hutan gugur, ekosistem padang, ekosistem konifer, ekosistem sawah, ekosistem kota, ekosistem sabana, dan ekosistem hutan hujan tropis. Nah, di sini Budini sudah menyajikan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama ada ekosistem padang rumput. Nah, di sini ekosistem padang rumput ini merupakan ekosistem yang terdiri atas rumput-rumputan dengan semak dengan curah hujan sekitar 25 hingga 50 cm per tahun. Kemudian kalau ekosistem sabana itu merupakan ekosistem yang didominasi oleh rumput dan diselingi oleh semak-semak. Biasanya terdapat di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, ekosistem konifer itu adalah ekosistem hutan pinus yang memiliki ciri iklim musim dingin yang panjang dengan tumbuhan dominan itu berupa berdaun jarum atau konifer. Selanjutnya ada ekosistem hujan tropis. Itu merupakan hutan belantara yang memiliki berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Nah, di sini keanekaragaman di dalamnya ini adalah ekosistem yang paling tinggi. Selanjutnya ada ekosistem sawah. Nah, ekosistem sawah ini merupakan ekosistem buatan yang terdapat di daerah pertanian. Ekosistem sawah ini pada umumnya terdiri atas tanaman sejenis saja,
Contohnya tanaman padi saja, tanaman jagung saja, ataupun tanaman kedelai saja. Sehingga menyebabkan keanekaragaman hayatinya itu rendah. Jadi kebalikan dari ekosistem hutan tropis ya. Kalau ekosistem hutan tropis itu keanekaragamannya itu tinggi. Kalau ekosistem sawah itu keanekaragaman hayatinya itu rendah. Selanjutnya ada ekosistem hutan gugur. Nah, untuk memahami konsep yang sudah Bu Dini jelaskan di slide-slide sebelumnya, ada pengembangan konsep. Yang pertama, perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan jenis keanekaragaman yang dapat terjadi pada spesies tersebut. Pengembangan konsep kedua, ini ada gambar A dan gambar B. Sebutkan masing-masing nama ekosistem pada gambar A dan B. Kemudian jelaskan perbedaan ciri-ciri antara kedua ekosistem. Dan sebutkan contoh daerah di Indonesia yang memiliki ekosistem pada gambar tersebut. Cukup sekian penjelasan dari Bu Dini. Bu Dini mohon maaf apabila Bu Dini salah ketik ataupun salah ucap. Apabila ada pertanyaan yang masih belum jelas atau penjelasan yang belum jelas, boleh ditanyakan ke Bu Dini ataupun Bu Surya melalui chat Teams ataupun WhatsApp. Tetap jaga kesehatan dengan memperhatikan protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.